Ya, namanya Hendra. Mas-mas berusia 30 tahun itu adalah seorang tukang pijat tunanetra yang biasa nongkrong di lampu merah bersama Taufan yang juga sesama tunanetra yang berprofesi sebagai pengamen. Baik Hendra maupun Taufan kini sedang duduk berdua di emperan ruko kosong di samping lampu merah. Dan sore ini keduanya hendak pulang. Hendra memiliki rumah sendiri. Hendra tinggal bersama kakak perempuan semata wayangnya. Sedangkan Taufan tinggal di sebuah panti khusus tunanetra yang tak jauh dari rumah Hendra. Dan Hendra selalu bermain dan nongkrong di panti tunanetra meskipun bukan anak panti yang tak jauh dari keduanya mangkal. Meski Hendra tidak termasuk golongan panti pijat, namun Hendra tetap laris. Itu karena selain pijatannya yang enak, tapi karena parasnya yang juga tampan. Namun, meski wajahnya tampan, Hendra hanya melayani pijat khusus untuk laki-laki saja. Dan meski ia laris manis, tapi Hendra tetap bersahaja dan tidak sombong dengan teman-temannya. Bahkan ketika ramai, ia sering membelikan makanan untuk berbagi pada teman lain di panti ketika ia banyak menerima pelanggan. Itulah Hendra, tampan parasnya, tampan hatinya. Meski Hendra buta mata, namun ia tak buta mata hatinya. Ia bisa merasakan mana orang baik dan mana orang jahat. Sebagai seorang tukang pijat, terlebih tunanetra, Hendra banyak sekali mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Hendra kerap menerima pelecehan dan perlakuan tidak menyenangkan oleh pelanggannya, terutama laki-laki yang tidak biasanya. Ya, siapa lagi kalau tidak laki-laki gay yang selalu memintanya untuk pelayanan lebih yang bersifat kurang ajar kepadanya. Namun Hendra tak pernah menurutinya, dan tak jarang Hendra sering bertengkar bahkan tak dibayar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu sudah biasa dan sudah resiko. Ya, apapun yang terjadi dan dialami Hendra tetap saja ia jalani dengan ikhlas dan sabar, karena itu semua sudah takdir yang harus ia jalani. Ya, Hendra sendiri bukan buta sejak lahir. Hendra kecelakaan saat sedang jalan-jalan bersama ceweknya. Namun ceweknya selamat, hanya luka ringan. Sedangkan Hendra mengalami luka berat hingga menyebabkan kebutaan yang membuat nasibnya kini berubah. Tak hanya nasibnya, ceweknya pun berubah dan lebih memilih meninggalkannya dengan pria lain. Ya, itulah kenapa Hendra lebih memilih pasrah dengan apa yang menimpanya saat ini dan menjalani hari-hari dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Drah, pulang yuk. Udah sore, kira-kira dapat berapa ya Ndra? Coba liatin Ndra, kamu kan biasanya bisa sedikit nerawang. Kalau aku kan buta total. Tanya Taufan pada Hendra. Ya, Hendra memang tak bisa melihat secara gamblang, tapi pandangannya masih bisa menerawang meski buram, kecuali malam hari. Meski tak sejelas mungkin, Hendra pun mulai meraba-raba lembaran-lembaran uang yang diperoleh sahabatnya itu. Merasakan tekstur, mengukur ukuran uang itu termasuk receh dan sedikit menerawangnya, meski tetap tak semudah itu. Namun meski begitu, Hendra memiliki insting yang kuat dalam apapun itu, bahkan sebelum ia buta. Kalau menurutku, hari ini kamu mendapatkan lebih dari 100.000, sekitar 150-an. Untuk lebih jelasnya, biar kita coba minta hitungin Cak Narso. Sekalian beli baksonya, aku yang traktir. Oke, siapa takut. Ya, keduanya pun berjalan dengan tongkat masing-masing menghampiri tukang bakso yang kebetulan tak jauh dari tempat mangkal keduanya. Cak Narso, Pan, Dra, udah mau pulang ya? Iya Cak, tapi mau makan bakso dulu. Sama, boleh minta tolong gak Cak? Seperti biasa, tolong hitungin duitku. Oh iya, mana duitnya? Duduk dulu, awas pelan-pelan. Makasih Cak, ini duitnya. Ya, baik Taufan maupun Hendra pun duduk. Dan Cak Narso mulai menghitung uang hasil ngamen Taufan. Sedangkan sembari menunggu Cak Narso menghitung, Taufan meraba kerupuk yang biasanya di meja dan memakannya. Drah, kerupuk? Iya. Semua totalnya 158.000 Van. Alhamdulillah. Bener Drah, hebat kamu. Siapa dulu? Ya wes Cak, potong buat bakso 2 sama es teh manis 2 sama kerupuk.
Nggak usah es teh sama kerupuknya. Ambil-ambil aja, bayar baksonya aja. Dan lain kali kalau sepi ngamen, terus lapar pengen bakso, kesini aja. Gak usah malu, makan-makan aja. Makasih ya Cak. Iya podo-podo. Wih, ono apa iku rame-rame? Ada apa Cak? Tanya Hendra. Arek-arek, pawai kelulusan, bikin macet jalanan aja. Oh gitu. Ya, nih baksonya. Suwun Cak. Yo. Ya, baik Hendra maupun Taufan pun mulai menikmati makan baksonya. Meski keduanya buta, keduanya bisa beraktivitas apapun seperti biasa karena sudah terbiasa melakukannya. Tak terkecuali dengan makan bakso saat ini. Meski keduanya tak bisa melihat, namun keduanya bisa meraba dan mengetahui ketika mengambil mana kecap, saus, sambal, cuka, garam, dan lainnya. Jadi tak ada kesulitan yang dialami oleh keduanya. Nambah Ndra? Cukup Van, kenyang. Oh iya Ndra, hari ini kamu dapat banyak gak mijet? Dari tadi pagi baru dapat 3. Mudah-mudahan nanti malam dapat lagi. Amin. Yuk, sudah. Yuk. Cak, suwun yo. Kita mau pulang langsung. Ya, hati-hati yo. Dalannya macet. Tak seberang no piye. Gak usah Cak, bisa kok. Ya wes hati-hati. Iya Cak. Yuk Van. Ya, keduanya pun hendak menyeberang. Dengan tongkat dan saling bergandengan, keduanya pun berjalan bersama. Pegangan Van. Iya, kok kayaknya rame banget ya. Suara motor. Greng-greng. Jadi takut mau nyebrang. Pelan-pelan aja. Keduanya pun hendak menyeberang. Namun, ketika keduanya belum sampai tengah, awas mas. Dra. Van. Tongkat Hendra pun seketika patah. Hendra jatuh tersungkur, sedangkan Taufan jatuh terduduk. Ketika dari arah kanan sebuah moge yang dikendarai anak SMA yang merupakan salah satu rombongan pawai kelulusan menabraknya. Semua warga pun panik. Warga berdatangan membantu Hendra, termasuk anak-anak SMA yang berhenti yang membuat arus lalu lintas sempat tersendat dan macet. Dra, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu di mana? Sabar mas, sabar. Woi, kalian kalau naik motor jangan ngebut-ngebut. Laporin polisi aja. Anak-anak ini meresahkan, bikin macet aja. Teriak salah satu warga yang membantu Hendra dan Taufan. Beruntung keduanya tak apa-apa, kecuali Hendra yang sikunya terluka berdarah. Iya, suruh polisi bubarin aja. Kasihan, mana buta lagi. Ampun pak, ampun. Jangan laporin polisi pak. Iya, saya salah. Mas, saya minta maaf. Teriak bocah penabrak yang hendak dikeroyok warga. Namun semua teman-temannya bersiap melindungi. Sudah, Pak, Bu, saya tidak apa-apa. Lepaskan saja, saya cuma lecet. Dia masih bocah, kasihan orang tuanya. Saya maafkan. Tapi, lain kali, berhati-hatilah dek. Jangan sampai ceroboh yang bisa membahayakan nyawa orang. Iya mas, maaf, sekali lagi saya minta maaf. Pak, Bu, semua. Ini mas, buat obat luka mas. Ucap bocah SMA itu merogoh saku celananya, lalu meraih tangan Hendra memberikan sejumlah uang. Tidak usah, ambil aja, nanti kamu tidak ada uang jajan. Ya ampun, Mas Hendra baik banget dah. Udah ditabrak masih aja baik sama yang nabrak, ucap warga yang mengenal Hendra. Iya mas, ambil aja, lumayan buat beli obat. Itu si Kumas berdarah, teriak warga satu lagi. Mas, tenang aja, uang jajan gue masih banyak kok. Ini ya buat mas, sekali lagi, maaf ya. Bro, anak-anak tawuran sama sekolah sebelah, si Taufik di sana, teriak salah satu siswa lain. Mas, saya nggak ada waktu. Ini mas, terima. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Cabut. Ya, anak-anak sekolah itu pun kembali konvoi meninggalkan Hendra dan Taufan berdua. Mas Hendra gak apa-apa. Mas Taufan juga bisa jalan. Gak apa-apa, bisa kok, ucap Hendra. Ya, saya juga gak lecet satupun. Ayo Hendra, kamu pegang aku. Loh, tongkatku mana Van? Mas, tongkatnya patah. Oh, ya sudah, biarkan saja. Ayo mas, tak seberangin, biar aman. Masih macet soalnya. Ya sudah, makasih. Ya, keduanya pun diseberangkan dan akhirnya bisa pulang dengan selamat. Di sebuah gang,
Ya, di sebuah gang, di antara gedung-gedung kosong, terdapat tawuran antar sekolah saat konvoi kelulusan siswa. Hendri, itu Taufik. Kurang ngajar. Ya, bocah SMA yang bernama Hendri yang menabrak Hendra si tunanetra tadi kini berlari menghampiri temannya yang bernama Taufik yang hampir saja dikeroyok geng SMA sebelah. Ya, kedua kubu pun saling serang. Meski sempat terkena hantam, namun Hendri dan Taufik beserta gengnya mampu melawan geng sebelah dan terus maju tak mau kalah. Hingga suara mobil polisi pun terdengar dan kedua kubu lari pontang-panting dan kabur. Malam hari kemudian, ya malam ini di rumah Hendra, kakak perempuan Hendra sendiri, Mbak Niken, yang baru pulang dari kerja di pabrik itu terkejut ketika melihat adiknya sedang mengobati luka di tangannya. "Drah, tanganmu apa oiku?" Tadi kecelakaan sedikit mbak, tapi gak apa-apa kok, jangan khawatir. "Gak apa-apa gimana? Sampai lecet gini. Sini mbak bantu obatin. Ini gimana ceritanya kamu bisa kecelakaan? Kamu jatuh apa gimana? Biasanya juga gak pernah." "Mungkin lagi apes mbak. Tadi ada anak-anak SMA pawai kelulusan mbak. Pas mau nyebrang, ketabrak. Untung gak apa-apa. Cuma tokat aja yang patah. Habis ini, kalau gak sibuk, tolong beliin ya mbak, tokat Hendra." "Ya ampun, ya habis ini mbak beliin. Tapi sekarang kamu gak usah mijet dulu, libur dulu ya." "Gak apa-apa mbak, barusan aku dikasih tahu Mas Bejo. Ada yang mau mijet, lumayan mbak buat beli tongkat besok." "Memangnya kamu mau mijet di mana?" "Di kampung sebelah mbak, habis ini dijemput Mas Bejo." "Oh gitu, jadi yang antar jemput Mas Bejo?" "Iya mbak, katanya ada yang nyari tukang urut buat anak laki-lakinya." "Oh gitu, ya udah kalau gitu. Tapi habis itu kamu pulang aja istirahat. Nanti tanganmu sakit kalau dipakai mijet." "Gak apa-apa mbak, masih bisa kok. Dulu juga pernah, lebih parah dari ini jatuh." "Drah, siap!" teriak Mas Bejo yang baru saja datang. Mas, baru diomongin, udah muncul." "Udah mas, siap." "Mbak, aku berangkat dulu ya." "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya mbak." "Mas Bejo, pelan-pelan aja bawa motornya ya mas." "Siap mbak." Ya, Mas Bejo pun membawa Hendra ke rumah pelanggan. Di rumah Hendri, malam ini di rumah Hendri, Hendri kesal dengan bapaknya. Itu karena sedari tadi ngomel-ngomel terus, akibat ulahnya yang ketahuan tawuran. Bagaimana tidak bapaknya marah-marah melihat anaknya babak belur. "Papa bener-bener gregetan sama kamu. Sekali lagi bapak tahu kamu tawuran lagi, gak usah kuliah sekalian. Percuma, disekolahin susah payah biar pinter malah goblok." "Bapak gimana sih? Ada anaknya sakit bukannya diobatin kek, malah ngomel-ngomel mulu. Tega, sakit semua badan, mana kaki keseleo lagi." "Bentar lagi, kenalan supir bawa tukang urut ke sini. Tunggu aja." "Bapak mau kemana?" "Keluar, cari istri baru." Gini amat punya bapak, gak peduli sama anak. Tahu gitu gue ikut ibu sama papa tiri di Jakarta. Ya, setelah bapaknya pergi keluar, tak lama kemudian pembantu di rumahnya mengetuk kamarnya. Tok tok tok. Hendri dengan kaki keseleonya berjalan perlahan ke pintu. Mas Hendri." "Cekrek." "Ada apa mbok?" "Tukang pijetnya udah di bawah, suruh naik aja." "Ya." "Sumpah ya, bapak gue ada-ada aja dah, pakai manggil tukang urut segala. Udah tahu gue paling anti orangnya dipijet, suka geli. Tapi kalau nggak dipijet, sakit banget badan gue. Mana punggung gue kena hantam batu bata lagi. Pasti memar-memar nih belakang. Mana tadi sempet drama nabrak orang buta lagi di jalan. Kasian juga tuh mas-mas. Baik banget lagi tuh orang. Pakai nggak nerima duit gue, takut gue nggak ada uang jajan. Dia belum tahu bapak sama nyokap gue orang tajir. Tapi baru kali ini gue lihat orang buta secakep dia. Kenapa gue jadi kepikiran dia? Toh gue udah tanggung jawab, udah minta maaf, kasih duit sama dia. Minimal kalau kata nyokap, biar gue kagak kualat. Bener-bener nyeri semua badan gue. Awas aja kalau mijet sakit. Gak apa-apa, kali aja yang mijet cantik dan bohai, asik. Tok tok tok. Cekrek. "Permisi," ucap Hendra menyapa saat Hendri membuka pintunya.
Dan seketika Hendri terkejut karena bukannya cewek bohai sesuai harapannya, namun justru mas-mas tunanetra tadi yang sempat ia tabrak di jalan tadi. Mas, Teriak Hendri yang membuat ekspresi Hendra yang mendengarnya seketika berubah kaget. adek? Apa adek? Iya mas, saya yang tadi gak sengaja nabrak mas. Oh, pantas. Saya tipe orang yang mudah mengingat dan menghafal suara orang. Meskipun dalam satu kali pertemuan, saya bisa mengingatnya. Jadi gak enak sama mas. Tapi mas gak marah kan sama gue? Gak dendam kan? Tidak, dendam itu tidak baik. Lagi pula, ini hanya sebatas kecelakaan kecil. Sampai lupa. Masuk mas. Set, ucap Hendri menggenggam tangan Hendra dan menuntunnya untuk duduk di ranjangnya. Ya sudah, sekarang adek buka baju dan telungkup. Iya mas. Ya, Hendri pun telungkup dan Hendra mulai mengambil minyak khusus yang sudah ia siapkan untuk memijat. Permisi ya dek. Iya mas. Entah mengapa, meski bukan cewek bohai yang datang, tapi Hendri merasa senang jika yang memijatnya adalah tukang pijat yang tadi sempat ia tabrak. Dan entah mengapa, ketika jari jemari Hendra mulai mengurut punggungnya, Hendri merasa nyaman dan tak merasakan geli sedikit pun. Pijatan jari dan telapak tangan Hendra begitu memanjakannya. Hingga kemudian, kenapa dek? Bagian itu sakit mas, sepertinya memar, bekas tawuran tadi. Adek habis tawuran? Iya mas. Ya sudah, tenang. Mas pelanin. Kamu ada-ada aja dek. Namanya juga anak sekolah, wajar mas. Emang mas dulu gak pernah tawuran? Gak pernah? Oh gitu. By the way, kita belum kenalan. Nama mas siapa? Hendra. Kok nama kita mirip? Oh ya, siapa nama kamu dek? Jangan panggil adik mas, panggil aja gue Hendri. Iya Hendri. Perasaan gue beberapa kali lewat lampu merah tadi, tapi kok gak pernah ketemu mas? Ya gak sering sih, beberapa kali. Oh, mas biasa ada di sana, tapi gak selalu. Hanya pas waktu luang saja ketika gak mijet. Dan nemenin temen mas ngamen, biar gak suntuk. Kalau pas rame, ya gak nongkrong. Dan mungkin kita belum aja ditakdirkan bertemu. Dan ditakdirkan tadi sore pas kamu nabrak mas. Set. Hendra terkejut ketika merasa Hendri kini tiba-tiba saja duduk dan melihat luka di tangannya. Coba lihat tangan mas. Aduh, maaf ya mas. Gak usah mijit dulu mas, tangan mas luka. Gak apa-apa, mas masih kuat kok. Mas yakin? Yakin. Ya sudah, ucap Hendri kembali telungkup. Entah kenapa, Hendri merasa suka dengan pijatan Hendra. Pijatan Hendra sungguh membuatnya rileks. Hendri juga heran, mengapa Hendra diam saja. Hendri mengira mungkin Hendra tipe orang yang harus dipancing ketika mengobrol. Mas, ya, maaf, kalau boleh tanya, mas sudah lama tak bisa melihat? Ya, sembari memijat, Hendra menceritakan kejadian yang dialaminya, hingga membuat Hendra buta. Dan itu lagi-lagi membuat Hendri seketika duduk dan menatap Hendra, tanpa Hendra sadari. Begitu ceritanya. Jadi, mas dulunya bisa lihat. Tega banget ya cewek mas, ninggalin mas dalam keadaan kayak gini. Mas sudah ikhlas, mungkin bukan jodoh, dan bukan yang terbaik untuk mas. Oh gitu, sabar ya mas. Iya, terlentang. Iya mas. Iya, Hendri pun terlentang dan Hendra mulai membalurkan minyak di dadanya, mengoles dan memijatnya mulai dari leher. Mas, kalau sekarang mas sudah punya cewek apa belum? Mana ada cewek yang mau sama mas, Dri? Masa sih mas? Mas ganteng loh, saya aja mau. Kalau cewek, bisa aja kamu. Kamu sendiri sudah punya cewek? Banyak mas cewek gue. Playboy ya? Pasti kamu ganteng. Sayang, mas gak bisa lihat. Hehe, gue cover boy mas di sekolah. Keren. Keduanya pun tiba-tiba diam, terutama Hendri, tatkala merasakan tekanan pijatan Hendra di bagian dadanya, lalu turun mengurut tulang iganya.
dan mengulangi lagi dari dada. Dan ketika kedua jempol tangan Hendra tak sengaja menyentuh putingnya. Oh, kenapa Dri? Sakit? Tanya Hendra saat Hendri seketika memegang dan menahan kedua tangannya di dadanya. Geli mas, kena pentil. Oh, maaf. Toh, kita juga sama-sama laki-laki. Rileks saja, biar otot-otot kamu tidak tegang. Iya mas. Lepas tangannya. Gimana mas mijit? Oh, iya, lupa. Ya, Hendra pun mengulangi pijatannya kembali. Dan Hendri perlahan melepas kedua tangan Hendra. Namun tetap saja ia merasa geli. Andai Hendra bisa melihat, pasti Hendra bisa melihat jika kedua tangan Hendri kini memegangi spray. Mencengkeramnya kuat-kuat dengan ekspresi meringis. Tatkala kedua jempol Hendra menekan dan mengusap-usap putingnya. Dan gawat, bukannya dipijat bikin rileks, yang ada malah bikin tegang. Dan sesuatu berdiri di balik celananya. Beruntung Hendra buta, tak bisa melihatnya. Coba jika Hendra melihatnya, mau ditaruh di mana mukanya? Dri, iya mas, jangan tegang, rileks. Mas cuma mijat, gak mainin puting kamu kok. Iya mas, ucap Hendri pasrah dan membatin dalam hatinya. Meskipun gak lo mainin, tapi gesekan jempol gede lo itu bikin gue ngaceng mas. Gila, jempol laki enak banget. Dri, iya mas, badan kamu six pack ya. Mas bisa rasain otot perut kamu. Iya mas, suka diajakin nge-gym sama si Taufik teman gue. Kata dia, selain sehat, biar cewek-cewek pada meleleh. Ternyata gak cuma cewek yang meleleh, cowok juga. Ya, Hendri heran mengapa pijatan seorang lelaki bisa membuatnya tegang. Enggak. Hendri membatin dalam hati, ini gak mungkin terjadi. Jangan sampai Hendri menyukai laki-laki, mengingat maraknya teman di sekolahnya yang kini juga pecinta sesama jenis, termasuk Taufik yang kini berpacaran dengan STM. Yang terlihat gagah dan macho ternyata Boti. Enggak, Hendri harus bisa melawan rasa ini. Tapi semakin dilawan, ketegangan di balik celana pendeknya semakin memberontak. Apalagi ketika pijatan Hendra mulai turun ke arah perut hingga kemudian tangan Hendra tak sengaja menyenggol sesuatu yang berdiri itu. Dri, mas, gue ke kamar mandi dulu, ucap Hendri lari terbirit-birit ke kamar mandi yang membuat Hendra bertanya-tanya. Pasalnya, jujur, Hendra juga tak mengerti mengapa Hendra bisa membuat bocah itu tegang. Apa Hendri gay? Kalau dia gay, kenapa dia sangat sopan dan tidak kurang ajar pada Hendra? Pasalnya, Hendra sudah sering menemui pelanggan gay yang ketika tegang berusaha bersikap kurang ajar kepadanya. Tetapi tidak untuk Hendri. Bahkan dia lari ke kamar mandi dan terlihat malu dan ketakutan padanya. Ya, pasalnya jika memang Hendri lurus, dia tidak akan semudah itu tegang. Karena Hendra juga sering memijat orang normal dan biasa-biasa saja. Sudahlah, kalaupun gay atau bukan, yang penting Hendri sopan dan tidak kurang ajar kepadanya. Juga karena Hendra pun bekerja secara profesional. Jadi Hendra tak akan marah dan bersikap biasa. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Hendri menghampiri Hendra yang masih duduk di ranjang. Mas Hendra, pijetnya udahan ya? Kok gitu? Belum waktunya udahan dek, belum 1 jam. Cukup mas, tenang aja mas, jangan khawatir. Gue bakal bayar full kok. Oh, bukan itu Ndri, otot kamu belum betul-betul lemes. Gak apa-apa mas, udahan aja, ucap Hendri malu-malu dan bingung harus jelasinnya kayak gimana. Dan Hendra yang mengerti itu tak menanyakannya lebih lanjut. Ya sudah, kalau begitu, mas langsung pulang ya. Buru-buru amat mas, kan belum 1 jam, kurang 15 menit lagi. Kan sisanya bisa pakai ngobrol, ngopi-ngopi kek. Bentar ya. Bo, buatin kopi susu 2 ya, bawa ke kamar. Iya mas. Ngopi bentar ya mas. Oh, ya sudah. Mas tadi naik apa ke sini? Tadi diantar Mas Bejo. Nanti suruh telepon kalau udah selesai. Emang mas bisa pakai HP? Bisa, tapi cuma bisa telepon. Ngafalin kontak aja.
Dan kontak Mas cuma ada 2 orang aja yang selalu Mas hubungin. Kontak pertama punya Mbak Emas, kontak kedua punya Taufan, teman Mas tadi. Selebihnya orang lain yang menelpon Mas. Dan kalau Mas bejo tinggal pencet panggilan aja, karena tadi udah manggil. Oh gitu, gue boleh gak minta nomor HP Mas? Hah? Ya biar enak aja nanti kalau mau pijat lagi. Sama pengen deket aja sama Mas. Maksud gue biar ada teman cerita aja. Oh gitu, boleh. Emang kamu gak punya temen? Banyak lah, temen nongki sama temen tawuran. Terus, Mas termasuk teman yang mana nih? Teman apa ya? Teman pijet? Hah, ada-ada aja kamu. Emang ada bocah gaul sekeren kamu mau temenan sama Mas yang tunanetra ini? Kenapa emang? Gue gak pilih-pilih teman kok Mas. Aki-aki aja di depan rumah, kadang jadi teman ngobrol, asal nyambung. Iya, Mas bisa merasakan itu. Kamu anak yang baik. Meski suka tawuran, ucap Hendra yang entah mengapa membuat Hendri tersipu malu. Mas bisa aja, hehe. Jadi, boleh gak nih minta nomornya? Yailah, gue minta nomor sama tukang pijet aja kayak minta nomor sama cewek. Ya sudah, simpan nomor kamu jadi kontak ketiga Mas. Tolong kamu pilih sendiri, setting nada dering agar Mas bisa tahu jika kamu yang menelpon Mas. Oh, oke. Bentar Mas. Permisi ya Mas, gue simpan nomor gue di HP Mas. Terus nada deringnya pilih ini aja. Dah, gue coba telepon ke nomor gue ya. Yap, udah. Sekarang coba telepon balik Mas. Ah, sudah. Makasih ya Mas. Sama-sama. Mas, kopinya. Oh, iya Mbok, taruh sini. Mas, ini kopinya. Sini, gue bantu. Ucap Hendri mengambilkan segelas kopi dan membantu Hendra memegang gelas kopinya. Hendra heran dengan bocah satu ini. Sungguh begitu perhatian kepadanya. Hendra pun menyeruput kopinya. Begitu juga Hendri yang secara diam-diam memperhatikan Hendra. Ya, baru kali ini Hendri senang memandang seorang laki-laki. Aneh, ini tak biasa dan baru pertama kali yang ia rasakan. Rasanya tak rela jika Hendra buru-buru pulang. Apa jangan-jangan... Dek, ya Mas, kopinya enak. Oh, kapan-kapan mau ya kalau gue mau ngajak Mas kopi berdua? Boleh, kalau Mas pas gak mijet. Beneran ya Mas? Iya, jujur, baru kali ini ada yang ngajak Mas nongkrong. Bocah lagi. Bukan bocah Mas, udah mau jadi mahasiswa nih. Oh iya, lupa. Tapi Mas tanda tanya. Emangnya cewek kamu gak marah? Ngajak kopi orang lain? Cowok buta lagi? Enggak lah. Hendri? Ya? Kamu normal kan? Iyalah Mas. Emang menurut Mas gue homo? Siapa tahu aja. Karena Mas sering kali bertemu dengan pelanggan homo. Dan mau kurang ajar sama Mas. Dan Mas paling benci orang seperti itu. Seketika Hendri langsung down, meski Hendri sendiri masih bingung atas perasaannya. Tak apa, toh juga Hendri belum ada maksud apa-apa dan baru tahap mengagumi. Dan rasa itu bisa saja hilang sewaktu-waktu, jadi Hendri memilih santai. Oh, gitu ya Mas. Tapi menurut gue, gak semua homo itu kurang ajar Mas. Masih ada homo yang sopan dan baik kok. Karena gue juga punya teman homo. Semua tergantung orangnya masing-masing. Jangankan homo Mas, orang normal juga ada aja yang kurang ajar. Hah, iya, kamu benar. Mungkin Mas aja yang apes dan keseringan ketemu homo yang kurang ajar. Hehe, iya Mas. Kamu dewasa juga ya. Hehe, makasih Mas. Ya sudah, Mas pulang ya, udah malam. Besok pagi-pagi Mas ada janji mijet di rumah pelanggan. Mas harus telepon Mas Bejo dulu. Mas, biar gue aja yang nganter. Hah? Iya, sekalian biar gue tahu rumah Mas. Kan biar enak kapan-kapan kalau jemput Mas ngopi. Oh, boleh kalau gak ngerepotin. Enggak lah Mas. Nih uangnya. Gak usah. Tadi sore kamu udah kasih uang lebih. Ini lain cerita Mas. Ini uang pijet. Udah, ayo. Pelan-pelan ya Mas. Ya sudah, makasih ya. Ya, keduanya pun berjalan turun.
Dan ketika hendak naik mogenya, Hendra sedikit kesulitan untuk naik. "Mas, bisa? Gue bantu ya." Tinggi banget motor kamu. Awas mas. Set. Ya, Hendra pun berhasil naik. Dan begitu Hendri memastikan Hendra duduk dengan aman, set. Hendra terkejut ketika Hendri meraih tangannya dan meletakkan kedua tangannya di perut Hendri. "Jangan geli ya mas. Kita pelukan, bukan homo ya. Gue cuma mau mastiin agar mas aman dan selamat sampai rumah aja." "Hah, bisa aja kamu. Makasih." Ya, Hendri pun mengantar Hendra pulang. Dan di perjalanan, keduanya diam. Namun, Hendra heran saat tak sengaja menyentuh dada Hendri yang berdetak kencang. Dan itu membuat Hendra jadi berpikir jika jangan-jangan anak ini gay yang sedang menyukainya. Ya, meski matanya buta, namun tidak dengan mata batinnya yang merasakan intuisi itu. Hendra tak boleh membiarkan ini. Kasihan Hendri masih muda. Jangan sampai dia terjerumus ke jalan yang tidak lurus. Hendra yang menyadari itu mencoba hendak melepas pelukannya. Namun ketika hendak melepas, set, Hendri menahan tangannya. "Mas, kayaknya gue lapar deh. Jantung gue deg-degan, badan gue gemeteran." "Oh pantes, gue baru ingat, gue belum makan nasi seharian." "Temenin gue makan dulu ya mas." Ya sudah, kalau begitu," ucap Hendra yang mau tak mau jadi urung melepas pelukannya. Dan tanpa Hendra ketahui jika Hendri kini tersenyum cengengesan.